kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wisata Hasanah, nomor absen 12. Dan nama saya Imadi Randaguna dari nomor absen 65. Nama saya Niputu Dewi Maharani, nomor absen 17. Saya Nikomaya Sedewiani, absen 25. Saya Putus Sartana, absen 19. Saya Fatimah Rana Putra, absen 34. Saya Putus Aditya Saputra, nomor absen 24. Yang pertama ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk latar belakangnya yaitu industri perhotelan berkembang pesat karena kebutuhan wisata dan bisnis. Kualitas pelayanan adalah faktor utama kepuasan tamu, dan selanjutnya ada aliran seminyak adalah hotel bintang 5 dengan standar pelayanan yang tinggi. Dan selanjutnya ada pelayanan in-room dining atau IRD yang memberikan kenyamanan dan privasi bagi tamu. Dan ada order taker yang berperan penting sebagai penghubung antara tamu dan F&B. Dan selanjutnya ada tantangan tetap terjadi komunikasi kecepatan layanan. Dan yang terakhir ada penelitian fokus pada bagaimana order taker menangani layanan IRD dan tantangannya. Untuk rumusan masalahnya ada dua, yaitu rumusan masalah yang pertama ada bagaimana proses penanganan layanan in-room dining yang dilakukan oleh order taker di aliran minyak. Untuk rumusan masalah yang kedua ada apa saja kendala yang dihadapi order taker dalam penanganan layanan in-room dining di aliran minyak, dan tujuan penelitinya juga ada dua. Yang pertama ada untuk mengetahui proses penanganan layanan room dining yang dilakukan oleh order taker di aliran minyak. Yang terakhir ada tujuan penelitian kedua untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh order taker dalam penanganan layanan in-room dining di aliran minyak. Untuk manfaat penelitiannya bisa teman saya akan jelaskan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi yang pertama, bagi manajemen aliran minyak, yang pertama bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan in-room dining. Yang kedua, bagi industri perhotelan. Yang pertama memberikan gambaran praktik layanan in-room dining yang dapat ditiru oleh hotel lain. Selanjutnya yang ketiga, akademisi, menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti dalam kajian perhotelan dan F&B service. Selanjutnya dijelaskan oleh SMK. Lalu berikutnya ada metode penulisan. Yang pertama itu metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif atau kualitatif. Lalu yang kedua, metode penelitian berupa studi literatur. Yang ketiga, dipilih untuk menggali pemahaman mendalam terkait fenomena pelayanan dan operasional hotel. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu studi dokumentasi. Yang kedua, mengkaji jurnal, buku referensi, laporan, dan publikasi 10 tahun terakhir yang berkaitan dengan layanan in-room dining dan peran order taker. Ketiga ada observasi. Yang keempat ada pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap pelaksanaan layanan dan room dining oleh order taker di aliran minyak. Lalu wawancara. Yang terakhir pengumpulan data melalui komunikasi lisan untuk memperoleh informasi tantangan prosedur, kendala, dan upaya penanganan layanan room dining. Lalu selanjutnya jelaskan Tujuan pustaka.
Konsep dasar industri perhotelan. Yang pertama, hotel adalah usaha jasa yang menyediakan akomodasi, makanan, minuman, dan pelayanan lain secara komersial. Yang kedua, hotel tidak hanya menjual kamar, tetapi juga kenyamanan dan pengalaman menginap. Yang ketiga, klasifikasi hotel umumnya menggunakan sistem bintang 1-5, dengan bintang 5 memiliki standar pelayanan tertinggi. Alila Seminyak termasuk hotel bintang 5 dan juga resort hotel karena berlokasi di kawasan wisata pantai. Definisi dan karakteristik. Yang pertama, IRD, layanan makanan dan minuman yang diantar ke kamar. Yang kedua, memberikan privasi, fleksibilitas waktu dan kenyamanan. Yang ketiga, standar penyajian sama dengan restoran hotel. Yang ketiga, ada sejarah dan perkembangan Inrung Dining. Berawal dari hotel mewah abad ke-20. Yang kedua, berkembang menjadi standar hotel berbintang. Yang ketiga, teknologi digital mempermudah pemesanan dan mengurangi human error. Selanjutnya di selanjutnya itu ada Departemen Food and Beverage. Departemen F&B berperan penting dalam operasional hotel. Terdiri dari dua divisi utama, yaitu F&B Product yang bertanggung jawab pada produksi makanan dan minuman. Yang kedua, F&B Service bertanggung jawab pada pelayanan kepada tamu dan yang termasuk in-room dining. Yang ketiga, ada Kitchen, merupakan pusat produksi makanan yang harus menjaga kualitas, kebersihan, dan ketepatan waktu. Yang kedua, ada konsep in-room dining, yaitu in-room dining adalah layanan penyajian makanan dan minuman langsung ke kamar tamu. Yang kedua, memberikan kenyamanan dan privasi bagi tamu. Ketiga, standar penyajian setara dengan restoran hotel. Keempat, membutuhkan koordinasi antara order taker, kitchen, dan runner. Dan yang terakhir, pada hotel berbintang 5, IRD dapat beroperasi hingga 24 jam. Selanjutnya ada peran order taker. Order taker bertugas menerima, mencatat, dan meneruskan pesanan tamu secara akurat. Yang kedua, tugas utama order taker itu menerima dan menginformasi pesanan. Yang kedua, memberikan informasi menu. Ketiga, menginput pesanan ke sistem. Yang keempat, ada berkoordinasi dengan kitchen dan runner. Dan yang terakhir, menangani permintaan tambahan dan keluhan awal. Terus ada keterampilan utamanya, yaitu komunikasi, ketelitian, dan produk knowledge-nya. Dan terakhir itu ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan diukur dari timeless, reliability, responsive. Yang ketiga, yang keempat ada assurance, dan yang terakhir ada empati. Dalam IRD ini, kualitas layanan tercermin dari ketepatan pesanan, kecepatan, dan cara menangani keluhan tamu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum layanan in-room dining di Irigasi Minyak. Yang pertama, ada IRD merupakan bagian dari pelayanan PNB. Order taker menjadi penghubung utama antara tamu dan operasional internal hotel. Selanjutnya ada keberhasilan layanan sangat bergantung pada koordinasi antar bagian. Yang kedua, ada proses penanganan layanan in-room dining oleh order taker. Yang pertama itu ada penerimaan pesanan dan salam pembuka, verifikasi data tamu, nama dan nomor kamar, pencatatan detail pesanan dan konfirmasi ulang, input pesanan ke sistem POS, koordinasi dengan kitchen dan runner, monitoring pesanan dan tindak lanjut, penanganan keluhan dan service recovery, dan yang terakhir ada penutupan interaksi dengan ucapan terima kasih. Yang ketiga, ada kendala yang dihadapi oleh order taker. Yang pertama, kendala komunikasi, bahasa, absen, dan detail permintaan. Yang kedua, ada keluhan tamu, keterlambatan, pesanan tidak sesuai. Yang ketiga, ada tekanan kerja saat pack out.
Yang keempat ada risiko miskomunikasi akibat pesanan verbal. Yang keempat ada upaya menjaga kualitas layanan. Yang pertama, pelatihan berkala bagi order taker. Yang kedua, pemanfaatan teknologi POS dan sistem digital. Evaluasi layanan melalui umpan balik tamu. Dan yang terakhir ada penyempurnaan SOP secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya, penanganan layanan in-room dining oleh order taker di Alilas Minyak telah berjalan sesuai prosedur, mulai dari penerimaan pesanan, pencatatan, koordinasi dengan kitchen dan runner, hingga penanganan keluhan tamu. Peran order taker sangat penting dalam menjaga kelancaran pelayanan karena berhubungan langsung dengan tamu. Kendala yang dihadapi terutama berkaitan dengan komunikasi, tekanan kerja saat jam sibuk, serta penanganan keluhan yang dapat mempengaruhi kualitas layanan apabila tidak ditangani dengan baik. Terus yang kedua, saran. Manajemen Alilas Minyak disarankan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi operasional dan memberikan pelatihan secara berkala kepada order taker guna meningkatkan akurasi, komunikasi, dan efisiensi layanan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data kuantitatif atau melakukan perbandingan dengan hotel lain agar hasil penelitian menjadi lebih lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.